Penn Brothers memang sama-sama tahu ya, kita adalah perusahaan garment ekspor. Memang di semester 1 ini sempat di bulan April ekspor kita menurun karena banyak pembeli-pembeli global brand yang country-nya kena lockdown dan PSBB dan sebagainya. Tapi memang terus di bulan Mei dan Juni mulai peak lagi karena semua yang di-delay, semua yang tadinya dimundurkan, mereka coba malah majukan dan kita berusaha apa yang mereka delay kita submit di bulan Mei, Juni, Juli, order mereka sendiri Mei, Juni juga kita submit di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jadi memang kita ini saat ini sedang kejar-mengejar untuk semua delivery ekspor. Tapi kebetulan kita juga dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk membuat masker maupun PPE. Kita official supplier dari BNPB maupun dari Kemenkes. Dan memang di semester 1 tahun 2020 ini puji syukur kita juga ada peningkatan sales hampir sekitar 15% dibandingkan semester 1 tahun 2019. Tahun ini kita memang sudah fokus, forecast-nya juga sudah keluar semua. Diharapkan untuk ekspor atau untuk lokalnya global brands kita flat memang dibandingkan tahun lalu tidak ada kenaikan, tapi kenaikan tahun ini kita mengharapkan dari PPE maupun dari masker. Ya, memang pivoting kita untuk tahun 2020 ya, sejak bulan Maret 2020. Nah, saat awal memang kita fokus untuk pemenuhan pandemi, karena memang kita diminta oleh pemerintah Indonesia juga bisa sumbangsi untuk produksi made in Indonesia untuk PPE maupun masker. Tapi setelah kita melihat marketnya dunia, dan kita berharap mulai September ini kita sudah bisa ekspor karena izinnya ekspor PPE juga sudah keluar. Kalau untuk masker sendiri memang kita sudah ekspor sejak bulan April. Kita memang rencana per September kita juga mempunyai satu divisi khusus di dalam Penn Brothers yang akan fokus untuk kesinambungan dari PPE dan masker ini untuk ke depan. Jadi ini merupakan divisi baru di dalam Penn Brothers yang memang nantinya fokus untuk bisa mensuplai Indonesia dan dunia ya pasca pandemi pun. Karena memang kebutuhan akan surgical maupun isolation gown maupun jumpsuit juga masker ini terus-menerus akan ada. Baik secara aksesoris, non-medical grade maupun medical grade khususnya untuk masker dan untuk PPE untuk yang medical grade ya. Terus-menerus dan memang levelnya kita akan semakin tinggikan supaya bukan hanya untuk isolations tapi juga bisa untuk surgical. Jadi multifungsi ya. Jadi memang kita selain fokus untuk PPE dan masker, kita juga melihat bahwa dengan adanya geopolitik dunia ini, Indonesia ini merupakan negara yang cukup ramah secara diplomatik. Kita juga cukup baik secara compliance, social, environmental, maupun juga kita cukup baik secara technical. Jadi kita memang mengharapkan dari adanya geopolitik ini, kita juga bisa fokus kepada pengembangan dari masing-masing global brands ini yang sustainable brand supaya kita bisa menambah sales di kemudian hari. Semua tahu bahwa geopolitik lagi tegang antara Amerika juga dengan China. Juga kita juga sebagai negara bukan negara yang poor, memang kita kita merupakan developed country. Jadi keterbukaan informasi dari sisi sustainable, keterbukaan informasi dari sisi compliance, social maupun creativity kita ini memang juga diakui dunia dan kita mengharapkan memang di 2021 global brands melihat Indonesia sebagai suatu market dan juga sebagai suatu manufacturing hub yang kita bisa mengembangkan sales kita ya di situ ya. Kalau secara barang sekarang seluruh negara sudah membuka.
Ya, di bulan April sebenarnya mereka pun hold karena banyak mall-mall, banyak offline market yang stop. Tapi mulai akhir April sudah beberapa negara udah tahu tuh planningnya pembukaan offline store-nya mereka. Kalau online kan memang jalan terus ya di bulan April. Cuma secara port semuanya buka ya, apalagi seaport. Walaupun seperti kayak Australia agak tertutup, tapi seaportnya jalan terus. Jadi penjualan kita ke Australia juga baik karena kebetulan Indonesia ada bilateral agreement dengan Australia. Jadi semua ekspor kita ke Australia untuk garment khususnya clothing industri ya, tekstil itu zero import duty. Ya, jadi lancar dan semakin baik malahan untuk beberapa negara, terutama negara yang di mana Indonesia mempunyai bilateral trade agreement. Mindset dari kita semua. Saya mengerti bahwa COVID-19 ini adalah virus yang tidak bisa dikesampingkan oleh semua orang ya. Tapi menurut saya kita perlu proporsional dalam menghadapi pandemik ini. Sebagai contoh, saya juga memang meminta kepada seluruh pekerja di Penn Brothers, seluruh kolega kita di Penn Brothers untuk tetap bekerja. Walaupun memang social distance, masker perlu dipakai. Di Penn Brothers sendiri kita juga menghasilkan masker, kita berikan ke seluruh pekerja maupun keluarganya untuk memastikan bahwa mereka bisa tetap beraktivitas secara aman dan nyaman. Dan itu pun kita juga take care apabila terjadi gejala di masing-masing pabrik. Jadi menurut saya sepanjang kita menjalankan protokol kita pakai masker, higienis, udah gitu juga social distance. Saya rasa pandemik ini bisa dipastikan akan mulai berlalu sepanjang mindset dari semua orang akan kebersihan, juga paham akan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, itu kita bisa jaga. Ini memang disiplin ilmu yang diterapkan di dalam COVID-19 ini dan disiplin bergotong royong karena kita kan juga memang tetap sebagai manusia perlu bersosialisasi, tapi bagaimana kita menjaga kesehatan masing-masing. Ya, karena terutama masker ya, karena kita udah berikan masker ini secara berkala kepada pekerja dan keluarganya. Ya, tentu saja kalau keluarganya disiplinnya harus dari masing-masing keluarga, dari masing-masing kepala keluarga. Tapi kalau pekerja kita harus disiplinkan karena begitu kita ngelihat mereka tidak memakai, kita harus tegur. Nah, begitu 3 kali tegur masih nekat, SP1 itu perlu ada. Karena ini kan untuk menjaga keselamatan dirinya dan menjaga keselamatan sebenarnya pekerja yang lain. Jadi kalau dua-duanya pakai masker kan lebih aman. Kalau hanya satu yang pakai masker, ya setengah amannya. Kalau dua-duanya nggak pakai masker, dua-duanya nggak aman. Jadi ini yang kita minta masing-masing pihak juga mengerti bahwa kenapa kita perlu adakan SP1, 2, dan 3, supaya mereka juga tahu bahwa disiplin ilmu itu perlu diterapkan di dalam perusahaan supaya pada saat mereka itu berkeluarga atau juga bersosialisasi dengan masyarakat, mereka semua juga bisa menjaga dirinya sendiri dan disiplinnya. Tetap berkomitmen untuk membangun Indonesia. Kalau dari Penn Brothers sisinya adalah bagaimana kita tetap clothing the world with Indonesia heart dan safe clothing the world with Indonesia heart secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan juga tetap kreativitas ya, tepat kreativitas. Nah, kita juga kalau secara pribadi sih saya selalu berpedoman pada kerja keras ya, kerja pintar, kerja tepat atau presisi, dan kerja dengan faith ya, dengan ikhlas. Karena apapun yang terjadi ini semua balik-baliknya adalah tergantung yang di atas. Kita bisa all out berusaha, kita bisa juga berpikir secara tepat dan secara pintar atau cerdas, tapi at the end itu berpulang sama yang di atas. Jadi kita semua perlu punya pedoman yang kuat ya terhadap masing-masing keyakinan, karena disitulah di dalam masa pandemi itu pegangan kita yang paling
yang paling aman adalah sebenarnya percaya sama yang di atas. Mau kita pakai masker, social distance, ataupun minum vitamin, olahraga yang teratur, tetap kalau memang jatahnya kita sakit ya harus kita jalanin dengan baik, nggak usah takut. Karena yang di atas akan selalu jaga kita kan. Harapan saya satu, bagaimana kita secara bersama-sama dari pemerintah, pengusaha, pekerja, dalam hal ini masyarakat Indonesia bisa bersama menuju Indonesia emas. Ya. Diharapkan nggak perlu nunggu sampai 2045. Ya, saya mengharapkan dengan adanya pandemi ini membuat bangsa ini paham bahwa kita perlu kerjasama karena pandemi ini memberikan moral story bahwa dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak kita bisa lalui pandemi ini dengan baik dan diharapkan ekonomi Indonesia juga membaik secara nyata dan secara fakta dan mempercepat malah ekonomi kita menuju Indonesia nomor 4 terbesar di dunia. Nah itu kita harapkan dengan semangat gotong royong, semangat Pancasila kita ini ya bersama Indonesia bisa maju.